bagi kami beserta umat kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi setiap kita yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan soleh atas segala perintahnya, mendapatkan salam demikian sebagaimana salamnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kejadian, banyak gambaran yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul dalam perjalanan dari langit ke langit sampai dengan mendapatkan perintah tentang sholat 5 waktu. Salah satu di antara gambarannya apa? Rasul sedang Jibril. Dalam perjalanannya Rasul melihat sekelompok manusia, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, atau ada wanita, ada laki-laki. Mereka ngapain? Mereka bercocok tanam. Mereka tanam biji, langsung tumbuh pohon. Hebatnya lagi langsung tumbuh buah. Dan dipetiknya si buah. Contoh ditanam biji tomat, langsung tumbuh buah tomat. Pohonnya tumbuh, tomatnya buah. Dipetiknya buah tomat atau buah apapun lah tamsilnya. Ini buah dipetik nggak pernah habis. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mahadza ya Jibril? Ini gambaran apa ya Jibril? Itu maksudnya apa ya Jibril? Kok ada kelompok manusia yang lagi pada nanam, kok langsung tumbuh pohon, pohonnya kok langsung tumbuh buah, kok buahnya langsung dipetik, kok yang hebatnya lagi itu kok nggak pernah habis buahnya? Ada yang tahu? Jibril menjawab, ya Muhammad, itu gambaran umatmu yang akan datang. Umatmu yang akan datang, umatmu sampai umatmu yang ada di BKP. Kenapa emangnya? Kelak nanti umatmu kalau mengeluarkan sedekah di jalan Allah, mengeluarkan sedekah fisabilillah, maka itulah gambarannya. Setiap rizki yang disedekahkan ibarat tumbuh pohon, pohon tersebut tumbuh tangkai, tangkainya langsung berbuah dan buahnya langsung dipetik dan tidak pernah habis. Kira-kira orang BKP rajin sedekahnya apa pelit sedekahnya? Yang ngomong rajinnya sedikit, yang diemnya banyak. Orang BKP pelit sedekah apa baik dalam sedekah? Yakin? Insya senyum aja kan sedekah ya Bu ya. Tapi kadang-kadang senyum saja kalau dibilang sedekah, tapi banyak sekali ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang lainnya, apalagi gara-gara anaknya berantem, ibu-ibunya ke bawah, nggak mau yang namanya tegur sapa. Anak nih BKP kayak kawan anak. Gara-gara anaknya, ibunya ikut-ikutan. Udah mah ibunya ikut-ikutan, bapaknya ikut-ikutan. Ada kayak gitu di BKP. Ih, kenceng amat ngomong anaknya. Kenceng amat ngomong banyaknya. Bu, ibu-ibu, kalau ketemu ibu-ibu itu gimana? Senyum apa cendekut? Jangankan sama ibu-ibu yang lain yang punya masalah kayaknya nih. Sama suaminya sendiri saja kalau uang gajiannya ngepul diambil sama istrinya. Oh, cembetut, berengut, melembung. Jadi ibu-ibu kalau ketemu sama tetangga, jadi saudaranya ibu-ibu dekat sekarang ini adalah ke kanan dan ke kiri daripada tetangga ibu bapak semuanya. Ya Pak ya, ya Pak ya, ayah, wah ayah. Tetangga kita adalah saudara terdekat kita.
saudara kandung kita ada di kampung halaman kita, itu jauh untuk kita minta pertolongan. Betul betul? Saudara kita yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Sumatera, Palembang, Medan, Lampung, jauh ketika kita membutuhkan daripada bantuan mereka yang sifatnya urgent, yang sifatnya seketika, siapa lagi kalau bukan tetangga terdekat kita? Setuju? Jadi titip, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu bermusuhan, karena akan menjadi penyesalan. Kalau sudah bermusuhan, yang ada akan menjadi masyarakat DKP, masyarakat SMS. Kalau masyarakat SMS senang melihat orang susah melihat tetangga senang. Kenapa? Karena nggak demen sama tetangga beli TV baru. Nih kiri suaminya digebukin. Suami minta kopi, suami pulang dagang, kebetulan hari sebagaimana hari-hari sebelumnya penghasilannya dikit, suami diceramahin, dikhotbahin. Mending kalau diceramahin doang, bego-begoin. Blon sih bakal Mas, blon amat dagangnya. Ada orang DKP kayak begitu ada? Orang sana DKP nggak ada. Saya ketemu ada di sana di Perahu. Begitu saya tanya sekolahnya kemana Bu? Tetanggaan Ciujung. Tetanggaan Ciujung di mana ya? DKP. Insyaallah DKP mah solekan semuanya. Solekan, solekan. Solek, bersolek iya kan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Al-Quran mengajarkan kita untuk apa? Hidup di dalam bersosial masyarakat itu adalah ta'awun. Tahu ta'awun? Tolong menolong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini Allah yang bilang nih Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa ta'awanu, dan bertolong menolonglah kalian semuanya, wahai masyarakat BKP. Kita skop kecil aja BKP ya. Alal birri wa taqwa, dalam jalan kebaikan. Dalam jalan apa? Tolong menolonglah kalian semua dalam jalan kebaikan. Wala ta'awanu, dan janganlah engkau bertolong menolong alal itsmi wal udwan, dalam jalan kejelek, dalam jalan kesesat, dalam jalan kesetan. Jadi tolong menolongnya dalam jalan kebaikan. Assalamualaikum Pak, punten sih lagi nggak punya beras. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Pak, punten sih pada nyambut seliter 2 liter mah, suami saya belum gajian, nanti diganti. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Suge KB BKP.
Pak RT mana Pak RT? Mana Pak RT tadi? Oh iya di sini Pak RT. Enggak, tadinya di situ duduknya, mentalnya ke situ, ke bawah Isra. Pak RT titip ya, jangan sampai ada masyarakat BKP yang kelaparan. Kalau ada masyarakat BKP yang kelaparan, RT harus tanggung jawab. Ya, ada ketua DKM, ada ustadz, ada kepala desa. Kalau berat menghadap mereka, udah datang aja ke rumah, barang seliter 2 liter rumah. Ya, titip Bu Pak, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan, apalagi sampai busung lapar. Aduh, nangis, dosa besar kita Pak RT. Ya, bila perlu kita nih Pak RT, kalau Pak RT-nya sempat keliling dari blok ke blok atau dari gang ke gang, khawatir kalau malam-malam ada anak kecil nangis. Nangis apa? Nangis kelaparan. Ya Pak RT ya, bareng-bareng sama Pak Ustadznya. Jadi ciptakan masyarakat BKP ini adalah masyarakat yang rajin beribadah sholat dan membaca Al-Quran, dan hikmahnya insya Allah akan terhindar daripada hal-hal yang seperti itu. Ibu bapak, Imam Al-Ghazali dalam fatwanya beliau mengatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Dari tadi nyamuk nih demen amat. Kun kal yadain, kala kata Imam Al-Ghazali, jadilah kalian itu seperti kedua tangan. Seperti apa? Kedua tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Wala takun udhunain, dan dilarang kita ini menjadi seperti udhunain, kedua tali, kedua. Kenapa kok kita dihancurkan seperti kedua tangan dan kita tidak boleh dihancurkan seperti kedua telinga? Contoh, saya kalau capek lagi megang mic tangan kiri, saya pindah tangan kanan. Ada contoh yang lain banyak. Pak Ustadz pakai jam tangan. Tangan apa? Tangan kiri. Saya yakin waktu belinya Pak Ustadz kasih duitnya bukan pakai tangan kiri. Ya Pak Ustadz ya, bayarnya pakai tangan kanan. Masuk ke toilet, ngapain? Buang air. Besar ataupun kecil sama saja. Ya, yang dipegang gayungnya tangan kiri yang membersihkan. Betul? Beda dengan kedua telinga kita Bapak Ibu. Kalau kedua tangan kita bisa berjabat tangan, saya bayarin kupingnya kalau ada bisa berjabat kuping. Ada nggak kuping kanan dan kuping kirinya ketemu? Nggak ada. Sombong ini kuping Pak Bu. Kuping kanan kita, kuping kiri kita nggak pernah ketemu, nggak pernah saling berkupingan, nggak pernah saling bersentuhan. Yang ada apa? Kedua tangan kita saling tolong menolong. Kuping kita kanan kiri nggak pernah ketemu, apalagi kupingnya emak-emak. Pak punya istri ya Pak ya? Istri bapak-bapak kalau dibeliin sama bapak anting cuman sebelah, gimana perasaannya Pak? Bu, pakai antingnya sebelah apa dua-duanya Bu? Apa kalau dibeliin sebelah sama suami? Dampak lah, kalau nggak mampu mah nggak usah beli-beli, nggak usah dipakai sekalian, mending dua-duanya sekalian nggak dipakai. Kalau satu doang masangkanya preman.
Jadi yang ada kuping ini sombong gak pernah ketemu, pantas kalau yang Imam Ghazali menyampaikan, jadilah seperti kedua tangan dan janganlah kau menjadi seperti kedua telinga. Di BKP kalau masyarakatnya masyarakat heterogen, di mana masyarakat heterogen itu dari manapun datangnya, dari bangsa manapun datangnya, bahkan dari pulau manapun sampai dengan dari provinsi manapun, dari daerah apapun, ketika sudah kumpul di BKP, udah tinggalkan itu nama kampung halaman. Kita nggak usah besar-besarkan di sini, kita nggak usah sohor-sohoran di sini, tapi kita yang mau kita angkat adalah wadah kita saat ini adalah BKP. Setuju? Setuju? Oh, dulu di kampung halaman saya mas, saya begini, saya begitu, saya begono, saya begini. Ada nggak kayak gitu? Dulu saya di kampung halaman saya mah nggak kayak begitu, tapi begini, begitu. Kalau sudah kumpul di BKP, udah yang baik-baiknya saja dibawa BKP, yang jeleknya jangan. Setuju? Setuju? BKP adanya di mana? Di Banten, di Serang, di Keragilan, di Kendayakan. Di mana di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Dan kita semuanya ini adalah sudah menjadi masyarakat Serang, sudah menjadi masyarakat Keragilan, sudah menjadi masyarakat Kendayakan, dan sudah menjadi masyarakat B. Jadi jangan pernah bawa alma mater di kampung halamannya di sini ngejawara. Wih, kita ngomong Cilegon, aja ngantur-ngantur kita sih. Takenyo sih, bahkan orang takenyo mana takalak sih. Ya, kata orang Pandeglang gitu lagi. Aing mau budak dia, budak Palembang, masa gitu dia aja aing. Kata orang ngapake petengenyang kencot, kencot ya. Ditanya sama orang ngapa. Nah jadi seperti itu ibu bapak. Jangan sampai kita bermusuhan. Yang ada kita di BKP adalah bersaudara, kita di BKP adalah satu keluarga. Itu yang pertama dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan banyak yang dilihat yang lainnya, diantaranya Pak, Rasul melihat sekelompok manusia di mana mereka sedang menikmati makan daging busuk. Daging apa? Jadi gini Bapak Ibu, ada kelompok manusia sedang makan daging busuk, padahal di sebelah daripada kelompok manusia tersebut ada daging yang segar, yang halal, yang enak dan nikmat untuk dinikmati. Tapi kenapa ini kelompok manusia malah demen berebut makan daging yang busuk, bahkan sudah ada belatungnya? Gimana ini? Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, kalau tadi gambaran yang sangat baik, kalau ini gambaran apa maksudnya Jibril? Kalau Jibril orang Kendayakan, mungkin tanyanya gitu. Jibril, lima hada bihadis surah, ya Jibril, gambaran apa yang kayak gini Jibril? Jibril jawab, ya Muhammad, itu gambaran umatmu yang akan datang. Umatmu di akhir zaman, sampai dengan umatmu di akhir zaman, sampai umatmu yang ada di BKP. Kenapa dengan umatku dengan gambaran tersebut ya Jibril? Jibril jawab, di mana umatmu padahal sudah punya pasangan hidup, ibu-ibu sudah punya suami, bapak-bapak sebagai suami sudah punya istri, sah untuk digauli, untuk dinikmati, untuk digauli, sah. Tapi di antara mereka ada yang tidak pernah puas. Apa yang mereka lakukan?
yang laki-laki jajan keluar, alias apa? Lah pura-pura nggak tahu. Tuku somai. Jajan somai. Yang laki-lakinya jajan, yang perempuannya dagang apa? Martabak. Serabi aja sering gurih. Ustaz, saya punya cerita dikit. Satu hari saya nggak mau bilang daerahnya di mana. Jadi ya begini, dulu ya masih suka pakai sorban kayak Ustaz gitu. Tadi kebetulan saya nggak pakai sorban karena ya saya langsung dari lokasi ke lokasi ini. Bukan lokalisasi. Wih. Jadi sengaja sehari ini nggak saya pakai sorban. Nah dulu saya masih pakai sorban. Lampu merah. Kita kan punya niat baik ya, supir. Ustaz, kayaknya mau numpang pulang. Oh, ya udah terserah. Belakang apa? Belakang main digantung belakang. Yang enggak lah. Kan manusia, saya udah malam punya niat baik. Dibuka sama supir kacanya. Kan bukan saya yang buka. Walaupun dari sini kan bisa buka. Hahaha. Loh, saya kan nggak mau ngomong. Supir yang mau kemana mbak? Hehehe. Terus saya aja. Ya nengok lagi begini. Mbak mau ikut aja. Mau kemana mbak? Mau pulang kemana? Enggak. Mau nawarin pak. Mau nawarin apa? Jualan apa? Perasaan nggak ada yang dilihat jualannya gitu. Kalau emang jualan martabak ada gerobaknya gitu. Kalau jualan serabi ada panggul-panggulnya gitu. Ini nggak ada. Emang jualan apa mbak? Jualan itu. Jualan apa? Aduh nggak enak saya mau ngomong ya bos. Lah saya bilang, mbaknya kok gimana sih? Akhirnya saya kan jangan kalau saya ngomong Ustaz. Emang mbak nggak ngelihat ini apa? Ini apa? Tahu pak? Apa? Peci sorban. Kok mbak masih mau nawarin kayak gitu sama saya? Hahe lagi. Mbak kenapa? Kok masih mau mbak nawarin kayak gitu sama yang pakai begini? Justru yang pakai peci sama yang pakai sorban belum pernah ditawarin. Yang nggak pakai sorban sama yang nggak pakai peci udah biasa. Kali aja yang pakai sorban sama peci luar biasa. Gusti. Sangkut berungkatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali ke perjalanan Rasul tadi, sekelompok manusia yang makan daging busuk padahal di sebenarnya daging yang nikmat untuk dinikmati, yang baik, yang halal. Kenapa mereka berebut dagang daging yang haram? Itu tadi, suami istri yang tidak lagi ada kondusif dalam rumah tangga, tidak ada keromantisan dalam berumah tangga, yang akhirnya apa? Apalagi zaman sekarang didukung dengan gadget, apalagi zaman sekarang didukung dengan segala bentuk aplikasi yang sangat wah, akhirnya apa? Minimal dengan chattingan WhatsApp saja hati-hati. Suami istri banyak yang putus tengah perjalanan. Betul. Gara-gara apa? Tergoda. Suami tergoda karena apa? Mungkin yang dilihat di foto profil yang baru, yang dia dapatkan kontaknya, atau di Facebook barangkali, wih bening amat ini. Padahal mah kameranya doang sing jahat. Ya, kata yang perempuannya juga sama, tampan amat ini, nggak kayak suami gue. Suami kita ganteng, gagah, tapi kelek gagah, kelek ganteng. Kata yang suaminya sekarang mah nggak perlu ganteng, nggak perlu putih, gampang, sing penting berdua incis. Sombong yang kayak begini.
Nggak boleh kayak begitu. Mudah-mudahan warga BKP, ibu dan bapaknya semuanya adalah rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, dan yang rahmah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat dan Al-Quran. Sholat itu artinya apa? Ada yang tahu? Sholat itu secara bahasa artinya doa. Orang yang sholat berarti dia berdoa. Orang yang berdoa berarti orang tersebut meminta. Orang yang meminta berarti itu orang tidak sombong. Sebaliknya, kalau orang tersebut tidak sholat berarti dia tidak berdoa, sekaligus dia tidak meminta, berarti dia adalah orang sombong. Kalau musola BKP, masjid BKP At-Taubah ini kosong, bolehlah kalau zuhur barangkali ada di perusahaan, ada di perkantoran. Tapi kalau maghrib dan isya kok berarti masyarakat BKP bapak-bapaknya sombong, alias enggak minta kepada Allah. Pak, sombong enggak sama Allah? Sombong enggak sama Allah? Bingung aja. Ya, jadi kalau kita tidak mau sholat berarti kita sombong, tidak meminta kepada Allah. Lihat isi daripada kandungan sholat. Dari doa iftitah masuk ke surat Al-Fatihah, kandungannya adalah doa. Termasuk daripada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon, kami meminta. Rabbighfirli juga bagian daripada doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Allah sampai dengan warzuqni juga. Itu kan permintaan kita kepada Allah. Nah, artinya apa? Nih, ada yang namanya mengerjakan sholat, ada juga yang namanya mendirikan sholat. Pertanyaannya, kita ini kategori yang mana? Yang mengerjakan sholat apa yang mendirikan sholat? Sementara Al-Quran tidak menerangkan tentang mengerjakan sholat atau if'alis sholat. Akan tetapi yang ada dalam Al-Quran adalah aqimis, dirikanlah sholat. Kalau cuma hanya mengerjakan sholat, anak kecil juga berangkat ke masjid ikut mengerjakan sholat. Betul. Walaupun dia ikut-ikutan, bahasanya mengerjakan. Pantas kalau ibu-ibu bilang sama suaminya ini kan mantan preman, gondrong rambutnya, bewok kumisnya, tebel kumisnya, bewok jenggotnya. Mas, kan sekarang mas udah tobat, udah sih mas ke masjid sana tuh. Malu. Kok malu mas? Iya, karena nggak pernah ke masjid, nggak bisa ilmu sholat. Udah mas, kata istrinya, ikutin aja apa yang dilakuin orang-orang di dalam masjid. Ya udah deh kalau gitu. Berangkat dia ke masjid, si gondrong, si mantan preman ini, ternyata yang ada di dalam masjid tersebut orang-orangnya pada kabur. Kenapa pada kabur? Karena dipikirnya si gondrong lagi mabok. Si gondrong kayaknya bakal ngacak-ngacak di dalam masjid. Karena sudah terlanjur qomat, imamnya sudah maju ke ruangan imam, yang lain makmumnya pada kabur keluar daripada masjid. Lalu apa? Sampai yang qomat tadi pun sama keluar dari masjid. Tinggal duel si gondrong dengan si imam. Bagaimana duelnya?
Begitu dilihat, waduh, kok mami pada nggak ada si gondrong doang. Melipir makmum nih, si imam ini akhirnya kabur juga. Begitu kabur karena ketakutan, sawan melihat si gondrong. Begitu sawan, si imam ini ikut kabur, lari, ini kejar sama si gondrong. Akhirnya apa, kejar-kejaran sampai di bawah pohon mangga. Ampun Drong, ampun. Imam tahu sholat ini kok sholat lagi kan? Lah pegel amat sholat kayak makene. Nah ini karena apa? Karena tidak mempunyai ilmu atau karena hanya sebatas mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat tentu dengan ilmu. Mahiyas sholat, apa sih sholat menurut syariat? Nah masuk nih ke syariat. Kalau tadi secara bahasa adalah doa. Nih hati-hati. Di dalam kitab Fathul Muin diterangkan bahwa as-sholatu syar'an, yakni aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu itu pembukanya, wa muhtatamatun, dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Ini kesimpulan daripada salat secara syariat. Lalu praktek sholat itulah yang ketika sudah dikerjakan waktu sholat, ketika dia selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bahkan dia keluar ke masyarakat, itu perbawaan pada waktu sholat masih dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Jadi beda mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat siapapun bisa, tapi kalau mendirikan sholat tentu harus dengan ilmunya. Ilmunya dari mana? Dari Pak Ustadz Bashar, Pak Ustadz Pandi, Pak Ustadz Dadang, dan para asatidz yang lainnya yang mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang ilmu fikih. Apa sih ilmu fikih itu? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tata cara beribadah dengan baik dan benar. Itu namanya ilmu fikih. Ada ilmu tauhid. Apa tauhid itu? Ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, agar kita tahu Tuhan kita itu siapa. Kita belajar tauhid. Ada yang namanya tajwid. Apa ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi semuanya itu ada ilmunya, nggak sembarangan untuk kita melakukannya. Salah satu contoh ilmu fikih tentang sholat apa dulu? Wudhu dulu, betul? Lah mending kalau nggak punya hadas besar. Kalau punya hadas besar, ibu-ibu habis haid misalnya, atau mungkin bareng malamnya barangkali habis gotong royong sama suaminya, nggak cukup dengan wudhu. Lalu dengan apa? Dengan mandi wajib. Rukun wudhu ada berapa? Batalnya wudhu ada berapa? Berangkat ngaji ke masjid, yang penting berangkat aja dulu deh. Kenapa? Karena wajibnya adalah menuntut pinternya wajib apa enggak? Pinternya wajib apa enggak? Pinternya wajib apa enggak? Kalau pinter wajib, dosa terus kita, Pak. Kenapa? Karena enggak pinter-pinter. Neneknya berangkat ke masjid sama cucunya. Begitu di perjalanan, yang habis wudhu dalam rumah tadi mau sholat ke masjid, si neneknya kentut. Namanya udah nenek-nenek, kentutnya udah beda kali bunyinya sama yang masih muda. Nenek bunyi prepet, pepet.
Akhirnya kata si cucunya, nenek kentut, aja beribin, mampu nek, elak di sini. Aja beribin, jangan berisik. Yang ada bagaimana? Si nenek langsung ke masjid, langsung ikut sholat. Dan cucunya ikut sholat madrasah, ikut ngaji di madrasah. Nek kok nggak wudu lagi? Emang kenapa? Kan tadi nenek kentut, so tahu bocah. Di kekecuan kita, sudah membaca wingi, ngerti nggak? Kamu baru kemarin lahir, ini nenek udah puluhan tahun. Akhirnya apa? Nenek kan kentut. Lah batal wudu ada berapa? Ada 5 kan, baru 1 kentut doang. Masih ada 4. Yang kayak begini bagaimana? Yaudah, yang kayak begini yang penting demen ngajinya aja dulu lah. Maklum nenek-nenek, jadi kalau ngaji, kalau nggak mepet di yang masjid, kalau nggak di pinggiran tembok, tidur dia. Ya, jadi taunya batal wudu itu ada 5, ya batal semuanya itu baru nggak boleh sholat. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perjalanan ataupun gambaran yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan sampai dengan gibahnya kita dengan tangga kiri kanan kita, saudara kita yang lain, seperti kita mencakar-cakar wajah kita sendiri. Kembali daripada sholat dan Al-Quran untuk pedoman hidup kita semua. Man ja'alal Qur'ana khalfahu, man ja'alal Qur'ana amahu. Siapa yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai petunjuk, apa? Man ja'alal Qur'ana amamahu qaddasallahu ilal jannah. Maka Al-Quran tersendiri yang akan menarik kita kemana? Dalam surganya Allah. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, khalfahu syaqahu ilan nar, maka Al-Quranlah yang akan mendorong kita kemana? Ke dalam api nerakanya Allah. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit kalau kita dengan akal pikiran kita melangkah atau memikirnya. Karena apa? Perjalanan yang singkat, bahkan Rasul ketika pulang daripada perjalanan tersebut tidak sedikit menganggap Rasulullah adalah orang gila. Banyak daripada saudara-saudara bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang beranggapan bahwa Muhammad sudah gila. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya beranggapan bahwa Muhammad udah stres. Mana ada perjalanan yang tidak menghabiskan sepertiga malam. Di situ perjalanannya dari Mekah menuju Palestina, bahkan ke Sidratul Muntaha, tembus sampai langit ke-7, sampai pulang lagi. Disitulah mereka tidak percaya. Rasul ceritakan tersebut. Rasul sampaikan bahwa perjalanan daripada Isra dan Mi'raj ini membuahkan sholat yang tadinya banyak sekali jumlahnya, sampai dengan 1 hari 1 malam 5 waktu. Dan ini tantangan besar baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendakwahkan apa yang menjadi hasil dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Ibu bapak, sholat berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau puasa perintahnya diturunkan oleh malaikat Jibril. Kalau zakat diturunkan perintahnya oleh malaikat Jibril. Ataupun melalui Al-Quran. Baik itu haji, baik itu zakat, baik itu puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi beda dengan sholat. Sholat ibadahnya dijemput oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul yang menghadap ke Allah. Oleh karena itu ibadah yang paling utama bagi kita semuanya adalah, yuk kita jangan sampai berani meninggalkan sholat. Siap tidak meninggalkan sholat? Siap tidak meninggalkan sholat? Ibu bapak, Islam itu ada rukhsah, ada kebijakan, ada keringanan. Jikalau ibu dan bapak pulang ke kampung halaman bapak ibu semuanya, ketika jaraknya lebih daripada 85 km, ada rukhsah. Ibu bisa kurangi rakaatnya. Zuhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar yang tadinya 4 rakaat bisa dikurangi menjadi 2 rakaat. Namanya qasar.
Selain daripada itu, zuhur pun bisa ibu gabungkan, bapak gabungkan ke asar. Namanya dijamak, jamaknya jamak takhir. Asarnya pun misalnya ditarik ke dalam zuhur. Bahkan zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, dijadikan satu waktu, namanya jamak takdim. Isya ditarik ke maghrib, maghrib ditarik atau diundur ke isya. Boleh tidak? Boleh. Isyanya menjadi 2 rakaat, bisa. Yang penting maghribnya tidak bisa dikurangi. Kalau subuh nggak bisa ditarik kemana-kemana. Islam itu indah, Islam itu mudah, gampang, asalkan kita orang Islam mau belajar, mau menuntut ilmunya. Jangan sampai kita hanya merasakan sulit dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena sulit itu hanya di pikiran kita saja. Ketika kita kerjakan, ketika kita praktekkan, apapun yang menjadi sulit akan menjadi mudah. Setuju? Setuju? Bu? Setuju apa tidak? Setuju untuk tidak meninggalkan sholat? Pak atau Bu, mohon maaf, saya emang nggak bisa, lagi nggak sholat. Kenapa? Lagi datang bulan. Saya emang lagi nggak puasa karena datang bulan. Padahal enggak. Bohong. Ada nggak yang kayak gitu? Di sana, di BKP nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Jadi jangan sampai berbohong karena sesuatu yang baik, padahal ibu-ibu itu tidak lagi haid, tapi ibu-ibu tidak puasa, tidak mau sholat, ngomongnya lagi haid. Gimana kalau nanti persis akhirnya kayak lumpur Sidoarjo yang nggak pernah berhenti, terus mengalirkan daripada lumpurnya. Nah, untuk maksudnya apa? Ibu-ibu bohong, ngomongnya haid, padahal nggak haid, akhirnya haid terus, nggak bisa lemes. Nah, untuk hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran terdapat 6.666 ayat. Al-Quran ada berapa surat secara keseluruhan? Ada yang tahu? 14. Dapat ini sepeda. Ada berapa tadi? Sini. Ada yang tahu nggak? Saya mau pertanyaan lagi. Udah sini aja. Naik. Ini kita udah injury time. Udah bentar lagi kita. Naik Pak Robi, naik. Siapa namanya? Ustaz Robi. Oh, Ustaz ini. Pantesan tahu. Tadi Pak Ustaznya angkat tangan juga nggak saya ampan. Siap, Ustaz Robi. Ada pertanyaan lagi. Ibu bapak, saya punya pertanyaan. Pertanyaan bagaimana? Pertanyaannya, Siapakah saya dapat sepeda lah. Siapakah nama cucu daripada baginda Rasulullah SAW? Saya nggak mau ambil Ustaz. Satu-satu udah pada hafal semua. Saya mau ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang, ada yang tahu? Angkat tangannya yang tahu. Sukirman. Nggak tahu. Bu, Farel jawab. ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ibu itu tahu siapa, Bu? Hasan dan Husain. Tadi cucunya ada 2, Hasan dan Husain. Oke, pertanyaan berikutnya, siapakah nama istri Nabi Muhammad yang pertama? Angkat tangannya. Khadijah. Pada nggak angkat tangan. Saya. Ibu itu terus perasaan. Ibu pinter loh. Ibu yang lainnya mana nih? Istrinya Ustaz. Oh, istri Pak Ustaz. Istri Ustaz Robi. Nggak ada yang tahu. Sini
Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk daripada kegiatan kita malam hari ini, saya sekaligus titipkan saja sama Pak Ustadz Robi ya. Pak Ustadz Robi, tadi tuh ada ibu-ibu band kepet buat bacakan aja ya. Berapa buat bikin gerak maseman aja paling. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sampaikan di awal bahwa saya tidak bermaksud menggurui para bapak dan ibu semuanya, terkecuali saya secara pribadi hanya mengajak bermudzakarah atau untuk saling mengingatkan kepada kita semuanya. Khususnya saya mengingatkan diri pribadi saya, terutama tentang pentingnya mendirikan sholat dan membaca Al-Quran sebagai kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu dalam penyampaian ini tentu banyak sekali kekurangannya ibu dan bapak, dan sekaligus mohon doanya, sekaligus mohon maafnya mungkin selama pengabdian saya di dalam pemerintahan Kabupaten Serang, khususnya dalam legislatif DPRD Kabupaten Serang, banyak sekali kekurangan dan kekhilafannya. Sebagaimana biasa manusia, biasa tidak luput daripada kekurangan, kekhilafan, tutur kata dan etika yang kurang berkenan. Saya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya, sekaligus mohon doanya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan biidznillah insyaallah dengan semangat yang saya lihat para bapak dan ibu semua, kalau saya nggak melihat ini saya kendor Pak Ustaz, karena saya ngelihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semangatnya luar biasa. Saya akan merasa bersedih kalau tidak dibeton sampai akhir tahun nanti. Insya Allah, catat ya, dicatat tadi kenceng banget, udah catat aja di soal itu, di beton 2023 insya tidak punya kekuatan apapun saya, terkecuali doa dan harapan dari bapak ibu semuanya. Karena doa dan harapan ibu bapak semuanya insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan titip, jadilah masyarakat BKP yang baik, jadilah masyarakat BKP yang rukun. Hormati kepala pemerintahannya, Bapak Ketua RT dan jajarannya, dan saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya betah, dan saya doakan rumahnya cepat-cepat lunas. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibunya semuanya panjang jodohnya. Ibu dan bapak diberikan anugerah anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak kalau nanti masuk surga ya, kalau ibu dan bapak semuanya orang BKP sudah pada masuk surga, kalau si Mulyadi dilihat-lihat enggak ada, kita tolong dicariin ya Bu ya. Mulyadi tuh kemana ya? Mulyadi Ciujung tuh. Jadi kalau enggak ada, tolong bantu dicari ya Bu ya. Insya Allah warga BKP pun berpesan, saling berpesan, kalau nanti tetangganya belum kelihatan di surga, mudah-mudahan saling mencari dan saling menarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui peringatan hari besar Isra dan Mi'raj, mari kita tingkatkan segala bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dengan doa, alhamdulillah bisa hadir di PKP. Pak Ustadz Mulyadi ini adalah sahabat terdekat saya, sahabat terbaik dari yang terbaik. Kita doakan bersama beliau selalu istiqomah dalam kesolehan sosialnya. Beliau ini sangat soleh dari saya. Iya, solehan saya sedikit, sana banyaknya. Kalau untuk soleh sosial, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah untuk mengabdi di masyarakat, khususnya di Kendayakan, Keragilan, Kabupaten Serang. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh, salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhal
ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya jamil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum ya jami'il malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum ya jami' ashabi rasulillah ajma'in. Assalamualaikum ya syekhuna fi hadzal balad al-bandari. Wassalamualaikum fi hadhihi syekhuna fi hadzal qaryah Kendayakan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kasifal hammi farjal ghammi wa anta maqsudana ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti li jalalil karim ma'azim sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal istighfar lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya rahman. Allahumma ighfir lana ya rahim. اللهم البلاء والوباء والبشا والضر والطاعون وجميع البلاء يا أرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم إنا لكنا من الخاسرين. ربنا تقبل آخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.